Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, terakhir kita membahas pentingnya orang-orang yang belum menemukan kesempatan menikah agar tetap menjaga kesucian dirinya. Ya. Wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Yang terkesan ayat 33 ini seperti ya, ada atau semacam ada kontradiksi dengan ayat ke-32. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Tapi kalau kita memahami dari realita pelaksanaannya, justru dua ayat ini memberi satu peluang kepada dua kelompok manusia yang berbeda. Ya. Jadi pada wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ini memberi atau perintah menikahkan orang-orang yang sudah siap, ya. Siap lahir batin, siap kesehatan, fisik, biaya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika sudah punya kesiapan, masih ragu, ya, masih ragu gimana nanti rizkinya, gimana nanti biaya operasional, ya. Maka ayatnya memberi jaminan kepada orang-orang yang sudah mampu masih ragu. Sehingga ayatnya mengatakan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Sedangkan di ayat 33 konteksnya bagi yang belum mampu. Ya. Apakah masih nabung? Ya. Mungkin kalau mampu sifatnya harta, bisa istilahnya bisa subjektif ya bagi satu orang dan yang lain, ya. Mungkin kalau di Arab orang baru punya biaya 10 juta untuk menikah, itu bisa itu masuk ayat 33 la yajiduna, ya. Masih sangat urufnya masih mengatakan belum mampu banget, ya. Urufnya atau situasi masyarakatnya minimal 100 juta, ya. 100 juta masih belum siap. Nah, maka berlaku ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ya. Itu baru biaya pernikahan kan, belum biaya hidup, biaya lain-lain. Ya. La yajiduna bagi yang belum memiliki modal awal. La yajiduna nikahan. Ya. Belum memiliki. Jadi konteksnya kepada orang yang belum siap. Ya. Maka berniatlah supaya Allah memberi kesiapan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Jadi termasuk yang la yajidun, orang yang tidak siap secara kesehatan, ya. Di mana dia masih menerapi dirinya
sampai dia sehat, itu namanya hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ya. Bagi sebagian daerah yang dimaksud apa? Ya yajiduna nikahan, misalnya orang yang betul-betul mampu itu sudah punya rumah dan perabotnya, ya, bukan masih apa kata nanti, enggak. Hurufnya siapa yang mau nikah harus sudah tersedia rumah dan perabotnya, sehingga jika itu belum tersedia, maka dia masuk kategori la yajiduna nikahan. Sampai sampai dia mendapatkan kemampuan menyediakan rumah dan perabotnya. Ya. Tentu sebenarnya tidak ada kontradiksi antara syariat dan uruf, ya, dan kebiasaan masyarakat. Ya. Jadi sementara Islam menghendaki kemudahan, ya, sementara uruf banyak ikatan-ikatan, ya, tentu itu sah-sah saja, ya. Namun masyarakat harus bisa, ya, katakan minimal fleksibel dalam hal uruf, ya, kalau nggak dihapus agar ruh syariat pernikahan bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu sifatnya memudahkan. Bagi sebagian orang yang memiliki kesiapan untuk menjadikan pernikahan itu dengan banyak syarat-syarat tertentu, juga tidak ada larangan, ya. Dan memang bab ini, ya, sensitif, ya, jika dibiarkan, ya, bebas, ya, memang cenderung apakah terlalu memudahkan atau terlalu menyulitkan. Sehingga pernah Umar bin Al-Khattab, ya, karena khawatir masyarakat terjerumus kepada memberat-beratkan atau menyulit-nyulitkan pernikahan, sampai Umar mengatakan la tughalu fil muhur, ya. Janganlah kalian bermahal-mahal di dalam pemberian mahar, ya. Maka diprotes oleh seorang warganya yang notabene seorang wanita yang sudah tua, nenek-nenek, ya. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah? Ya. Wanita ini kemudian membacakan sebuah ayat 20 dari surat An-Nisa. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara. Ya. Wa ataitum ihdahunna qintara, ini menunjukkan tidak ada larangan sesungguhnya ya, bermahal-mahal di dalam proses pernikahan, ya. Yang dilarang apabila itu menjadi syarat, ya, itu menjadi syarat yang mengikat, ya, terutama ketika sudah menjadi adat yang sebenarnya tidak harus seperti yang diikat oleh adat itu, harus begini, harus begitu. Jadi intinya harus fleksibel, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, ya. Baik, ya, semoga bisa dipahami bahwa dua ayat ini memiliki konteks yang berbeda kepada siapa disampaikan. Maka pada ayat berikutnya, Allahu nurus samawati wal ard, ya. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya, kurang lebih nanti 3 halaman
dari surat An-Nur, ya, kita tidak akan berbicara masalah hukum lagi. Kita akan bicara masalah ya, keimanan, masalah akidah. Intinya Allah memberi motivasi kepada umat manusia secara umum agar bisa menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai pedoman hidupnya. Dan kemudian di 3 halaman ini, ya, jadi kurang lebih ayat 35 sampai ayat 57, ya, ini berbicara tentang motivasi. Bagi yang siap menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup, itulah orang-orang yang beriman. Dan Allah akan menjelaskan iman seperti apa yang akan siap menerima Al-Quran sebagai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak mau menerima, maka Allah menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Dan yang menerimanya cuma di bibir saja, ya, di pencitraan saja, padahal hatinya nggak menerima, atau menerima Al-Quran hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi saja, ya. Jika bermanfaat dia pakai, jika nggak bermanfaat dia tinggal. Nah, itu juga disebut dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang munafik, ya, yang Allah juga jadikan sama. Kafir, munafik itu akan siap menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting masyarakat mengingat surat An-Nur ini ketika mengatakan wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Ya. Apabila orang-orang munafik itu melihat Islam itu memberi manfaat kepada dirinya, mereka rame-rame menerima, mengamalkan, bahkan mensosialisasikan hukum Allah itu. Sebaliknya, jika tidak ada manfaat bagi dirinya, maka dia tinggal. Maka Allah marah kepada mereka. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh bal ulaika humudz zalimun. Kenapa mereka harus begitu? Apakah memang hatinya yang berpenyakit? Ataukah mereka ragu-ragu terhadap kebenaran hukum Allah? Apakah mereka takut dizalimi, ya, takut dikurangi haknya oleh Allah? Ya. Ini semua karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, lagi marak ya dalam kehidupan kita orang-orang yang hanya menjadikan Islam sebagai kedok untuk kepentingan-kepentingan materi. Baik, kembali ke ayat 35, intinya adalah memberi satu motivasi kepada umat manusia tentang indahnya atau tentang akuratnya hukum Allah, khususnya Al-Quran. Allah ungkapkan dengan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya bagi langit dan bumi. Ya, tentu wahyunya, ya, itu akan menjadi cahaya bagi langit dan bumi. Ya. Sehingga bisa difahami sebagai Allahu munawwiru, ya. Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Berarti hidup tanpa wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala
hidup yang gelap. Seperti yang disebut di surat Al-Baqarah, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yang seharusnya hidupnya bercahaya, jadilah kegelapan. Maka siapapun jika hidup dalam kegelapan, maka suasana akan menjadi hitam semua. Ya. Tidak terlihat mana yang warna putih, mana yang coklat, mana yang kuning, nggak kelihatan semua. Tidak terlihat bentuk-bentuk, terutama tidak terlihat mana sesuatu yang membahayakan bagi dirinya dan mana yang tidak membahayakan. Maka inilah yang dimaksud dengan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya ya, langit dan bumi. Tentu sebagian ahlul ilm tidak memahami cahaya dalam arti seperti cahayanya matahari ataupun cahayanya lampu ya, tapi lebih kepada majazi, pada sebuah kiasan. Wallahu a'lam ya. Sebuah kiasan, siapa saja yang hidup bersama Allah pasti hidupnya akan tercahayai. Adapun jika juga mau diartikan sebagai cahaya yang betul-betul makna hakiki, ya, maka insya Allah juga tidak bertentangan. Ya. Maka kalimat-kalimat berikutnya ingin menjelaskan bahwa cahaya Allah itu sangatlah terang ya dalam kehidupan. Terangnya itu bertumpuk-tumpuk ya. Ya, kalau yang paling apa? Paling akrab dengan kehidupan kita ya. Kalau dulu ibu-ibu atau sekarang pernah melihat ya cahaya yang dipancarkan dari misalnya nih ya, misalnya ada api yang dinyalakan dari lampu pakai minyak tanah yang dulu itu ya. Kalau orang sana bilang cuplik ya. Jadi sinar api yang dihasilkan dari lampu minyak tanah atau minyak tanah itu ya, itu kan sudah bagus, sudah terang sinarnya ya. Tapi akan beda sinarnya itu kalau ditutup dengan semprong. Itu akan sinarnya lebih terang lagi. Ketiga, sinarnya akan lebih kuat lagi kalau diletakkan di ruangan terbatas. Beda kalau lampu minyak tanah ya, sudah pakai semprong, naruhnya di lapangan. Beda dengan diletakkan di sebuah ruangan terbatas, itu akan lebih kelihatan lagi terang. Yaitu kalau dengan pendekatan yang sederhana ya, dalam pendekatan yang lebih modern saat ini ya, lampu akan beda antara yang wattnya 10, wattnya 100, wattnya 300. Itulah gambaran cahaya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki daya sinar yang bertumpuk-tumpuk. Istilahnya nurun ala nur. Nurun ala nur.
Untuk menjelaskan betapa cahaya Allah itu berlipat-lipat keterangannya, ya, semoga bisa difahami ya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin, kamishkatin fiha misbah, kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan keterangan cahayanya seperti mishkah. Ya. Mishkah itu sebuah cekungan yang ada di tembok, ya, di rumah-rumah zaman dahulu, ya, rumah-rumah gaya Eropa itu suka ada, ya, tembok dilobangi, ya, menjorok ke dalam, ya. Kalau di kamar mandi kita biasanya mishkahnya untuk meletakkan sabun. Ya. Di sini mishkah yang digunakan untuk meletakkan lampu. Ya. Kamishkatin seperti sebuah cekungan yang ada di sebuah tembok yang di dalamnya ada lentera, ya. Ada api yang dinyalakan. Ya. Supaya apa? Supaya cahayanya terkurung di dalam mishkah itu sehingga tidak kemana-mana, sehingga terlihat ada cahaya yang terfokus. Ya. Mishkatin fiha misbah. Ya. Sebuah cekungan di tembok untuk meletakkan lentera. Ya. Al-misbahu fi zujajah. Ya. Ya, di cekungan itu ditutup dengan kaca. Nah, jadi lentera saja yang ada di mishkah itu sudah memberi sinar yang fokus, apalagi ditambah dengan kaca, berarti sinarnya lebih kuat lagi. Al-misbahu fi zujajah, ya. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu. Kacanya kaca yang berkualitas, ya. Kaca yang memiliki kebeningan yang sangat tinggi. Ya. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Kacanya yang berkualitas dan memiliki kejernihan yang sangat tinggi sehingga akan memancarkan cahaya yang lebih kuat lagi. Ya. Ya. Min syajaratin yuqadu min syajaratin zaitunah. Ya. Bahan bakarnya dari, ya, minyak zaitun. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Dari pohon zaitun yang memang disebut oleh Allah sebagai pohon yang diberkahi. Ya. Pohon yang sangat memiliki manfaat besar buat umat manusia, ya, yang saat ini, ya, ada upaya-upaya agar minyak zaitun itu dijauhkan dari umat. Padahal tiap hari umatnya baca, ya, wattin was zaitun, tapi wujudnya, ya, nyaris tidak pernah disentuh oleh umat manusia illa man rahimallah, kecuali yang memang diberi rezeki yang cukup dan paham, ya. Yuqad min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, ya. La syarqiyatin wala gharbiyah, yang selalu pohonnya itu pohon yang selalu mendapat sinar matahari yang cukup. Ini yang dimaksud dengan la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya. Ya. Ciri khas pohon yang berkualitas itu selalu mendapat sinar matahari yang cukup. Ya. Kenapa artinya bisa disebut la syarqiyah wala gharbiyah? La syarqiyah itu kan artinya tidak timur dan tidak barat. Ya. Tapi maksudnya adalah
pohon yang selalu mendapat sinar matahari yang cukup. Syarqiyah artinya saat matahari terbit. Kan matahari terbitnya dari timur. Ya. Saat matahari terbit, sinarnya mengenai pohon ini. Ya. Pohon zaitun yang diletakkan di tempat yang strategis. Ya. Itu akan membuat kualitasnya sangat baik. Jadi saat matahari terbit, tidak ada satupun yang menghalangi sinarnya mengenai pohon itu. Walau gharbiyah, begitu juga. Gharb artinya barat. Saat matahari terbenam, sinarnya pun tidak menghalangi mengenai pohon. Pohon seperti inilah biasanya akan tumbuh dengan baik. Terutama kalau itu dialami oleh zaitun, pohon zaitun yang difirmankan oleh Allah di surat At-Tin, Wat-Tin, Waz-Zaitun, maka minyaknya akan berkualitas tinggi. La syarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u. Yakadu hampir-hampir minyaknya yudhi'u bersinar. Walau lam tamsas hunar, walaupun minyaknya itu belum digunakan untuk menghidupkan sebuah api. Walaupun belum tersentuh api, minyaknya itu nyaris nyaris menyala, yudhi'u, nyaris bersinar. Apa maksudnya sih ayat ini harus mengatakan seperti itu? Maksudnya sekali lagi, ya, kualitas minyak zaitun yang tinggi itu secara umum memiliki manfaat seperti ini. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar. Secara umum, semua minyak zaitun memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia, terutama apabila menjadi bahan bakar untuk menyalakan api, maka akan menghasilkan api yang memiliki sinar yang kuat. Para ahlul ilm mengatakan, yang dimaksud dengan yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar, ini menunjukkan bahwa semua benda yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya memiliki apa yang disebut dengan elektromagnetik, memiliki satu aliran listrik yang berbeda-beda antara satu benda dengan benda yang lain. Itu bahasa ilmiahnya seperti itu. Bahasa Al-Qur'annya bahwa semua benda pada hakikatnya bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Semua benda ini bertasbih kepada Allah. Apakah buminya, apakah apakah kayu, semua yang ada di sekeliling kita bertasbih. Salah satu pembuktiannya bahwa bertasbih, bahwa semua benda itu punya getaran tertentu, yang beda-beda satu dengan yang lain getarannya. Bisa di googling lah ya. Apa misalnya kentang ataupun apel itu bisa untuk menyalakan bohlam yang mungkin cuma 1 watt, 2 atau 3 watt Caranya bisa dilihat tuh di googling gimana menyalakan lampu dengan media kentang atau media
apa namanya, apel ya, itu lampu bisa nyala ya. Termasuk bisa menyalakan lampu pakai media air zam-zam ya. Ya, kalau bisa dilihat ya. Jadi ketika Allah mengatakan yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, ya, maka dalam minyak zaitun ya, memiliki satu gelombang getaran yang tinggi di dalamnya. Maka alangkah besarnya manfaatnya jika zaitun itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ya. Dijadikan campuran bahan makanan atau diminum biasa bagi yang kuat dengan rasanya. Ya, Allah mengisyaratkan bahwa zaitun sangat bagus buat campuran makanan, disebut di surat apa? Al-Mu'minun. Ya. Allah katakan wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni, ya. Tambutu bidduhni, ya, pohon itu bisa menghasilkan minyak, ya. Wasibghil lil akilin, ya. Dan bisa untuk campuran makanan, ya. Ya, ya, ya kalau hotel-hotel yang berbintang itu ya udah pasti yang namanya roti itu pasti ditaburin minyak zaitun. Hampir segalanya ditaburin minyak zaitun. Ya. Karena memang itu isyarat Al-Quran. Wasibghil lil akilin. Ya. Ya. Ya, ini ibrahnya buat kita. Ya. Umat ini betapa jauhnya dari Al-Quran. Jangankan dari hukumnya. Ya. Dari pola makannya saja masih jauh dari Al-Quran. Ya. Ya, semoga suatu saat bisa terus dihidupkan Al-Quran ini dalam hal apapun, dalam bidang apanya pun, ya. Apakah makanannya pun apa yang dikatakan Al-Quran bermanfaat, ya dicoba, ya. Tambutu bidduhni wasibghil lil akilin. Bisa dibaca di halaman kedua dari surat Al-Mu'minun. Ya. Oleh karena itu, ya, esensi daripada sumpah wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin itu esensinya apa, ya? Kok sepertinya terlalu jomplang, ya. Wattini wazzaitun masalah makanan, wa turi sinin wa hadzal baladil amin masalah tempat, ya. Dan tidak ada sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah pasti sesuatu tersebut memiliki manfaat ataupun nilai yang sangat tinggi, ya, dalam kehidupan umat manusia. Maka esensinya adalah wattin wazzaitun, bahwa wahyu Allah itu akan menjelaskan tentang sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin menjelaskan tempat sebagai tempat turunnya wahyu. Berarti wahyu ini juga memberi penjelasan tentang kebutuhan jiwa manusia. Jadi siapa yang hidup dalam Islam akan mendapat penjelasan pentingnya memperhatikan fisiknya dan memperhatikan rohnya. Atau pentingnya hidup dengan baik secara lahir dan batin. Ya. Ini sedikit menegaskan apa yang dimaksud dengan firman-Nya yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ya. Hampir-hampir minyak zaitun itu, ya, minyak pohon zaitun itu, ya, apa yang disebut dengan zaitun, ya. Pohon zaitun itu, ya, yang membuatnya sebenarnya, ya,
cukup mudah ya. Ya. Allah katakan bahwa minyaknya hampir-hampir bersinar, ya, yudhi'u walau lam tamsashu nar, walaupun tidak digunakan untuk ya, walaupun tidak tersentuh api. Maka pantaslah jika ada api yang dinyalakan dengan pertimbangan seperti ini, dengan kondisi seperti ini, akan menghasilkan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya yang berlipat-lipat. Ya. Maka itulah Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran, dengan hidup dengan Al-Quran, manusia tidak hanya mendapatkan manfaat dari pelaksanaannya, ya, namun yang lebih tinggi lagi mendapatkan balasan atas ketaatannya kepada Allah, di mana dengan Al-Quran itu manusia selamat dari api neraka dan masuk surga. Itulah puncak daripada nurun ala nur. Yahdillahu lahu linurihi, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan petunjuknya dengan untuk cahayanya ini kepada yang dikehendaki. Ataupun pemahamannya man yasha, bagi yang menghendaki. Bagi yang dikehendaki oleh Allah atau bagi yang menghendaki. Jika dipadukan, berarti hidayah Allah itu akan diberikan oleh Allah, ya, jika manusia menghendaki. Ya. Ketika manusia menghendaki, maka Allah pun menghendaki. Ya. Bacalah kehidupan Salman Al-Farisi. Ya. Ketika dia bercita-cita menghendaki mendapat hidayah Allah, bagaimana dia melanglang buana dari satu tempat ke tempat untuk mencari ya keimanan yang benar itu seperti apa. Ya. Akhirnya dia terdampar di Makkah. Ya. Ketika menemukan dakwah Rasulullah, maka itu memudahkannya untuk menerima Islam. Ya. Contoh orang yang yahdillahu linurihi mayyasha. Ya. Betapapun saat di Persinya sana, ya, berkali-kali dia dikerangkeng oleh ayahnya karena dianggap menolak agama masyarakat yang ada saat itu, yaitu agama Majusi. Ya. Ya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Dan Allah menjadikan perumpamaan ini untuk semua manusia. Silahkan berpikir. Ya. Ini sebagaimana Allah sebutkan sebelumnya, ya. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum. Ya. Jika manusia mau menerima ayat ini, niscaya ayat ini akan memberikan satu penjelasan terhadap ya, hebatnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya kehidupan yang mengikuti cahaya Allah. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Fi buyutin adzinallahu an turfa'ah. Fi buyutin, ya, terutama ini untuk laki-laki. Ya. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah. Ya. Apa yang di rumah-rumah Allah utamanya adalah cahaya. Siapa yang datang ke masjid, ya, khusus para kaum muslimin, insya Allah hidupnya akan tercahayai. Jiwanya akan tercahaya. Seminim-minimnya adalah waktu salat 5 waktu. Fi buyutin adzinallahu an turfa.
Ya, Allah mendengar, ya. Ketika suaranya diangkat, suaranya, ya, adzinallahu an turfa'a, ya, wa yudhkara fiha ismuh, ya, dan namanya disebut-sebut, ya, intinya, ya, ketika manusia berada di rumah-rumah Allah beribadah, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, dan lain sebagainya, maka itulah manusia-manusia yang akan senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah. Karena itu menjadi satu musibah bagi umat apabila umat ini jauh dari masjid. Jauh dari masjid, jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah mengatakan, jika engkau melihat laki-laki yang senang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa manusia ini betul-betul beriman. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya, terus mengumandangkan nama-nama Allah, ya, berzikir kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah, ya, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Bil ghuduwi wal asal. Bil ghuduwi khususnya adalah waktu subuh, wal asal khususnya waktu asar. Dari sinilah manusia akan mudah mendapatkan cahaya. Ya. Dan ilmu yang dipelajari di rumah-rumah Allah itulah yang akan memudahkan manusia mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang siap meramaikan rumah Allah, siap mengangkat nama Allah, ya, menyebutnya dan bertasbih, ya. Walaupun secara khusus kata Ibnu Abbas, yang dimaksud bertasbih di sini adalah melaksanakan sholat. Ya. Itulah sholat itulah yang memiliki makna tasbih qauli wa amali. Ya. Tasbih secara ucapan dan tasbih secara perbuatan. Ya. Karena itu siapa yang berada dalam sholat, ya, maka memiliki berbagai macam kemuliaan. Ya. Di dalamnya ada istighfar, ada doa, ada ungkapan keimanan, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang siap melaksanakan tasbih di rumah-rumah Allah baik di waktu pagi dan petang ini adalah rijalun. Rijal itu asal artinya laki-laki. Tapi Al-Quran ketika mengatakan rijalun atau rajulun, ya, lebih kepada laki-laki yang punya kesigapan di dalam menerima petunjuk-petunjuk Allah. Ya. Apakah mau diistilahkan laki-laki yang kesatria, ya, walaupun kesatrianya bukan semata-mata karena dia pendekar, karena dia jago jago tarung misalnya, tapi lebih kesatria di dalam menerima dan melaksanakan wahyu Allah. Itulah yang selalu disebut oleh Allah di balik kata rijalun jamaknya atau rajulun mufradnya. Ya. Jadi rajulun atau rijalun jamaknya, Al-Quran tidak memaksudkan hanya manusia dengan jenis kelamin laki-laki, ya, tapi menunjukkan ada satu sifat kesatria yang sangat terpuji yang disebut di dalam bahasa Arab namanya rujulah, ya, kesatriaan. Ya. Maka bacalah surat Yasin, maka ada makna, ada kata rajulun yang menunjukkan makna laki-laki yang kesatria.
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Ya. Kalau di surat Al-Qasas وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Kata rijal ada di surat An-Nur ini. Rijalun la tulhi, yang bisa menghidupkan masjid selalu dengan salat itu berarti dia laki-laki yang kesatria. Ya. Di surat At-Taubah fihi rijalun yuhibbuna ayyat tatahharu. Apa? Ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Dan lain sebagainya. Jadi laki-laki yang kesatria versi Al-Quran, mereka adalah yang senantiasa tidak terfitnah hidupnya oleh dunia. Ya. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ya. Tidak terlalaikan hidupnya oleh bay'un ataupun jual beli ataupun perdagangan. La tulhihim tijarah. Tidak terlalaikan oleh perdagangan, tidak terlalaikan oleh jual beli daripada berzikir kepada Allah. Zikrillah di sini umum ya. Apakah zikir dalam arti membaca zikir-zikir tertentu, ya, apakah itu istighfar, ya. Zikrillah apakah baca Al-Quran, zikrillah apakah sholat, ya. Zikrillah apakah berpuasa, ya. Semua bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka disebut zikrullah. La tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah, ya. Wabil khusus zikir kepada Allah dalam bentuk iqamis salah, menegakkan salat, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, ya, dan membayar zakat. Yakhafuna yauman, ya. Laki-laki yang punya sifat rijal atau masdarnya rujulah adalah yakhafuna yauman, selalu takut kepada hari akhirat. Hari akhirat yang seperti apa? Tataqallabu fihil qulubu wal absar, ya. Yang di saat itu hati manusia dan penglihatannya dalam kondisi kacau, ketakutan, ya, galau karena suasananya tidak menentu bagaimana, ya, nasib manusia saat itu. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, ya, artinya ya, orang yang beriman dengan hari akhirat yang sejati seperti digambarkan oleh ayat ini, bahwa mereka sudah merasakan takutnya hari kiamat itu sejak di dunia. Mereka yang betul-betul beriman kepada hari akhirat dengan baik itu takutnya sejak di dunia. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Bukti takutnya apa? Dia sholat. Bukti takutnya apa? Dia menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, terutama hal-hal dilarang oleh Allah saat berdagang dan saat jual beli. Tidak akan menipu, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan membuat orang kecewa. Ya. Karena itu akan dibalas oleh Allah di hari kiamat yang menakutkan itu. Yakhafuna yauman, mereka takut, ya. Maka di dalam kehidupan orang beriman selalu berlaku lawan kata. Siapa yang di dunia ini terbiasa takut kepada hari kiamat terhadap Allah, maka nanti saat di hari kiamat Allah tidak buat lagi manusia itu takut, alias Allah jadikan manusia itu aman. Banyak ayat-ayat semacam ini ya. Siapa yang di dunia terbiasa
menangis karena takut kepada Allah, maka di sana tidak akan menangis lagi. Alias selalu bahagia. Siapa yang di dunia, ya, kalau yang menangis tadi ada di surat At-Taubah. Siapa yang di dunia terbiasa capek untuk urusan ketaatan Allah, capek baca Quran, capek tilawah, capek sholat dan lain sebagainya, capek berdakwah dan lain sebagainya, maka Allah jadikan di akhirat nanti nggak akan capek-capek lagi. Udah capekmu kan sudah kamu habiskan di dunia untuk ketaatan kepada. Inilah pentingnya apa yang dikatakan ulama, ya. Hadirkan kehidupan akhirat itu ya, sejak kamu hidup di dunia, ya, supaya nanti di akhirat kamu sudah aman. Tentu tidak mungkin seorang menghadirkan kehidupan akhirat, ya, jika tidak baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian diamalkan. Kata Allah, hari akhirat itu yauman tataqallabu fihi wal absar, fihi al-qulubu wal absar. Hari kiamat adalah hari yang mencekam bagi hati manusia, di mana hatinya dan penglihatannya begitu kacau, ya, ketakutan, ya. Itu kalau kita hadirkan di dunia, maka kita sudah takut lebih dahulu. Wabil khusus saat kita membaca ayat ini, ya, sudah bisa merasa ketakutan, ya. Kemudian terlihat dalam amal-amalnya agar dirinya diamankan nanti di hari akhirat saat kondisi ini terjadi, maka saat itulah Allah berikan keamanan. Ya. Itulah mengapa dalam Al-Quran berulang-ulang janji Allah yang mengatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Manusia tidak takut lagi, tidak sedih lagi. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Di hari akhirat itu Allah akan membalas, ya, membalas perbuatan-perbuatan manusia. Liyajziyahumullahu ahsana ma amil. Allah akan membalas semua perbuatan manusia, ya, terutama perbuatan-perbuatan yang bernilai ahsan, ya. Perbuatan yang bernilai ahsan. Lawan katanya ahsan berarti apa? Hasan, ya, baik, lebih baik. Dari segi kualitas, ya. Maka penting kita harus memperhatikan kualitas amal kita, jangan sampai hasan semua, tapi harus ada yang ahsan. Dan kata ahsan ini banyak diulang oleh Al-Quran, ya. Ibu kalau baca surat Az-Zumar, ya, Basyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ya. Diulang lagi di surat Az-Zumar, liyukaffirallahu anhum, ya, ahsana ma amilu, ya. Di surat An-Nahl banyak Allah selalu menyebut, ya, amal-amal yang ahsan, ya, amal-amal yang betul-betul sesuai dengan apa istilahnya, momennya, ya. Amal yang betul-betul sesuai dengan momennya itu menjadi ahsan. Ya, sebetulnya di pagi hari ini tentu bagi ibu-ibu yang sibuk di dapur itu ada pahala. Tapi itu hanya amal yang hasan, amal yang baik, ya. Tapi mengkaji Al-Quran seperti ini, ya, setelah itu baru, ya, sibuk di dapur, maka ini menjadi ahsan, ya. Jadi perbuatan yang lebih baik. Jelang subuh tidak ada yang menjelang subuh misalnya nyuci. Ya. Baik enggak? Ya baik. Nolong keluarga, ya. Tapi kalau menjelang subuh digunakan untuk berdoa, berzikir, beristighfar, maka itu namanya ahsan.
dan lain sebagainya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Ya. Bahkan Allah itu kalau membalas sebuah perbuatan sering menambahkan bonus-bonusnya. Ya. Ibarat gaji gitu seharusnya gajinya berapa? 10 juta. Ya. Tapi karena majikannya itu kaya raya dan baik, kasih 100 juta. Nah, itu namanya wa yazidahum min fadli untuk manusia. Tapi tentu Allah lebih besar dari itu. Wa yazidahum min fadli, bahwa balasan Allah itu tidak secukup amal-amal yang dilakukan. Boleh jadi amalnya cuma sekali hatam misalnya, ya. Sekali hatam baca Al-Quran, pahalanya seharusnya seperti yang disebut dalam hadis, kalau satu hurufnya satu hasanah dikali 10, ya, maka satu kali hatam satu Al-Quran sama dengan satu Al-Quran sama dengan 1.227.000 huruf. Maka normalnya siapa yang baca Quran satu kali hatam dapat pahala 10.270.000 hasanah. Itu udah sangat banyak. Tapi Allah mengatakan pasti akan saya tambah, nggak akan segitu saja. Ya. Nah, itu disebut oleh Al-Quran di surat Fatir ayat 29-30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum. Pahalanya diberikan sesuai dengan amalnya. Tapi juga ada bonusnya. Wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah akan menambahkan. Jangan dikira pahalanya cuma secukup apa yang diamalkan. Wa yaziduhum min fadlih. Pasti akan ada tambahan. Innahu ghafurun syakur. Dan itu berlaku pada semua amal. Wa yaziduhum min fadlih. Ya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah akan memberi rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki tanpa perhitungan. Baik di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, tentu ini berlaku. Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka janganlah pernah khawatir, ya. Hidup dalam ketaatan Allah itu akan mengurangi rizki, akan membuat sengsara dan lain sebagainya, karena banyak ayat lain yang mengatakan innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang telah berbuat amal yang paling baik. Ya. Baik urusan kehidupan dunianya, apalagi urusan kehidupan akhiratnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.